Jadi paling tergokil berapa lu bisa naikin massa otot dalam waktu berapa bulan gitu? Bisa. 3 Paling bulan. gokil 3 bulan. Gue naikin massa otot otot dapat berapa? Itu gue bisa naik berat sampai sekitar 8 kilo. atau 7 kilo. Iya, 7 kilo. tapi harus massa otot ya. Massa Kalau otot. agak basah, Susah bukan anjir gemuk naik ya. massa otot. Susah. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Di video kali ini gua akan membuat gimana caranya biar naikin massa otot yang cepat. Oke. Halo. Perkenalan dulu. Kembali lagi sama channel Bang Martin Otot. Oke, di konten hari ini gua sama Bang Martin Otot pengen ngasih kisi-kisi Contekan. Oke, jadi langsung aja nih ya. Jadi gue pengen ngasih tips biar caranya tuh naikin massa otot cepet. Betul. Terus harus apa aja yang lu konsumsi. Terus program latihannya kayak gimana. Terus istirahat aja. Pokoknya ntar lu dengerin aja langsung. Jangan lupa like, comment, subscribe, share juga kalau misalnya video ini bermanfaat buat teman-teman lo. Oke, kita langsung let's go. Let's go. Yang pertama kita bahas apa nih? Yang pertama yang dibahas biasanya untuk menekan massa otot, kata lainnya muscle gain ya. Muscle gain. Ya, jadi dari pola latihan juga, pola latihan yang agak signifikan, agak lebih berat biasanya bro. Lebih beratnya itu biasanya dari beban dan goalnya sendiri sih. Biasanya ada yang mau jadi builder, lebih ke tukang pukul, kuli juga bisa, terserah sih. Kuli panggul kali ya. Kuli panggul atau jamu gendong. Selamat janda life boy. Pokoknya semua tergantung kalau intinya pola makan. Kita masuk kayak gini dulu ya. Yang paling penting tuh yang hal itu mungkin menurut gua protein kali ya. Protein ya. Protein. Biasanya lo harus konsumsi 2 atau 3 kali lipat protein lebih dari orang umum, dan banyak konsumsi karbohidrat juga, tapi intinya lemak sih dikurangi tetap. Lemak jenuhnya jangan lupa. Iya, paling kalau misalnya lu latihan sehebat apapun, sebesar apapun, tapi kagak lu masukin konsum protein, itu sama aja bohong gitu. Biar lebih maksimal untuk progresnya juga cepat. Terus ya lu harus konsum protein itu 2 kali lipat dari berat badan gitu. Misalnya berat badan lu 50 kg, ya berarti lu harus konsum perharinya itu ketika sesudah latihan lu harus totalnya dalam hari itu juga lu harus konsum 100. Kalau misalnya lebih juga bagus gitu. Bener banget. Intinya makannya lebih banyak dari orang umum ya, terus pola latihannya juga harus ekstra sih biasanya. Sekitar sebenarnya latihan 2 kali pun baik datang ke gym, tapi itu terlalu berlebihan. Sekali pun cukup, sejam juga cukup, yang penting latihannya bener sih. Kalau untuk naikin massa otot ya Bang Martin ya, tekniknya banyak. Ada sirkuit training, bisa dari piramid, terus goyang mamang juga boleh sih. Terus banyak sih dari. Jangan terlalu mikirin repetisinya harus banyak, setnya harus banyak. Yang penting sih tekniknya dulu ya. Kalau misalnya tekniknya udah benar, otomatis repetisinya akan bertambah dengan sendirinya gitu. Betul. Terus abis dari yang protein ini kita masuk mana nih ya? Masuk ke istirahat dulu. Oh, recovery itu pola istirahat benar. Oke, istirahat dulu. Jadi fungsinya kalau untuk istirahat nih, kenapa sih? Terus idealnya tuh untuk istirahat berapa jam? 12 jam sih.
itu udah maksimal banget dan itu biasanya gara pengangguran. Pengangguran. 8 jam, 8 jam, 6 jam. 8 jam juga berlebihan sob. Itu corona, lu kebanyakan libur corona, 6 jam cukup, latihan yang cukup, nutrisi yang baik, istirahat 6 jam juga cukup. Mungkin kalau lu istirahat 3 jam, 2 jam itu laut Ornan Paris nggak bisa. Jadi untuk istirahatnya itu 6 sampai 8 jam ya? 6 sampai 8 jam biasanya. Terus fungsinya ini untuk recovery dan perkembangan massa otot. Habis itu ketika kalian udah latihan tuh seberat mungkin otomatis otot kalian ini kan butuh istirahat. Dan jedanya itu berapa hari? Untuk ini ya DOMS ya, recovery pengembalian massa otot yang udah dirusak biasanya itu injury source 24 jam tapi jadi yang gue tahu otot besar itu dia istirahatnya 2 hari, tapi kalau misalnya otot-otot kecil itu dia 1 hari. Nah, 1 hari cukup, bener Bang Martin cukup. Kalau misalnya otot-otot yang gede itu dia contohnya kayak bicep, habis itu chest, habis itu back, habis itu quadriceps, glutes. Terus kalau contoh-contoh yang kecilnya itu kayak misalnya di bagian sini 100, terus habis itu kayak bagian serat forearm, terus tangan forearm. Masih banyak juga banyak sih. Banget. Pokoknya kalian juga udah tahu sih, bisa ngeliatin kalau misalnya kalian mau cari tahu yang otot besar mana, otot kecilnya mana, bisa di searching di internet, ntar di anatomi tubuhnya itu bakalan jelas banget otot trapezius yang next mana. kita bakal jelasin sih itu tentang anatomi tubuh ya. Tentang otot-otot, bagian dari sendi-sendi juga, semua next kita bakal jelasin. Yang penting virus cepet kelar dulu dah, biar gua nggak terlalu banyak istirahat. Enak banget sih, tapi corona sepi. Sepi itu yang gua sedengin sih, Martin. Dari kesepian itu ya menimbulkan segala macam bahaya untuk kita. Celah cepet. Kayak terus habis itu masuk ke istirahat, terus habis itu untuk recoveryan ketika latihan. Nah, terus kita masuk ke program latihan ini. Kalau misalnya lu mau naikin massa otot, kalau jadi lu apa yang lu lakuin, program latihannya itu kayak gimana? Gue sih resisten lebih ke piramid, ke berat, biasanya dari beban ringan lama-lama ke besar. Tapi kembali lagi benar kata Bang Martin, yang penting bukan masalah bebannya, yang penting tekniknya betul dulu, cara mainnya betul, dan jangan lupa dibiasain, karena di awal latihan itu kita gak harus sih, cuma karena mungkin tenaga kita masih agak banyak di awal latihan. Biasanya gue selalu mainin otot besar. Contohnya biasanya di bagian dada atau back atau bahu atau kaki, biasanya yang gue awalin. Sisanya otot-otot kecil ya. Itu udah keseluruhan semua sih. Atau yang lain, iya sih. Memang itu semua asesmen strength itu sih. Itu kita yang bench press, abis itu squat, di squat, deadlift, bener. Itu ya, itu otot-otot besar yang dilatih, dan itu utama sih, kunci utama. Kalau misalnya dari training kayak Fondasi, dari prinsip training lo apa yang lo lakuin, terus kayak misalnya lo lebih milih stabilization atau strength endurance atau hypertrophy. Kalau misalnya lo pengen benar-benar clean muscle ya, muscle gain tapi yang benar-benar lean. Sebenarnya hypertrophy sih bener, tapi strength endurance juga butuh banget. Iya. Cuma latihan tapi ya latihan benar, teknik benar, tapi kalau nutrisinya kurang baik, hasilnya pun juga nggak sesuai yang kita mau. Maksudnya berarti lo lebih pilih yang mana? Strength endurance atau hypertrophy? Strength endurance. Tapi gue bukan lifter ya.
Gue bukan lifter, cuma memang lifter. bukan lifter banyak juga strength endurance juga, tapi makan sih gue yang lebih Lifter dijaga. maksudnya kayak powerlifter gitu. Powerlifter lebih ke tapi strength endurance juga dia memperbesar tubuh ya memang juga, tapi pola makannya nggak diatur bro. Kalau gue agak sedikit diatur sih kalau pribadi, maksudnya biar tubuh gede tapi lean ya, lebih bulat dan nggak gemuk, nggak gede basah ya, bisa dibilang bulat teh kambing sih sob. Lebih ke boba. Kalau tete udah agak susah karena corona mau tutup, jadi gue sekarang ke boba kebetulan. Terus kalau dari prinsip latihannya lu lebih pilih yang kayak gimana? Kayak spesifik training, habis itu lower body, upper body, atau yang apa lagi ya? Full body workout kayak gitu. Full body workout sih biasanya itu di awal, biar gue lebih Kenapa? semua sih gue fungsional juga. Karena full body workout biasanya gue fungsional juga, biar gue lebih fleksibel, mobilitas gue lebih bagus semua. Jadi badan besar boleh, tapi tetap fleksibel nomor satu sih Bang Martin. Biar gue lebih lincah aja, jago. Besi deh. Jago gue speed juga gede. Jadi gue kalau kena congcong atau gue adu tulang kering ya, gue kesakitan sih sob. Sorry banget. Oke, kalau gue sih gue lebih pilih yang strength endurance ya, soalnya menurut gue strength endurance ini efektif banget buat naikin massa otot. Soalnya dia otot dibikin kerja terus dengan repetisi yang banyak, otot tuh nggak dikasih apa namanya, kasih jeda untuk istirahat. Beda sama yang hypertrophy, dia bebannya tinggi tapi repetisinya sedikit, nah dia akan membutuhkan sedikit istirahat. Jadi gitu. Jadi pengikisan pada saat kita latihan strength endurance ini kemungkinan besar sangat kecil gitu. Jadi kalau misalnya lu ngebayangin logikanya gini, kalau kita mainin yang strength endurance, ini misalnya ada lemak, ini ada otot, jadi dia begini. Lama-lama dia akan cepet kekikisnya. Beda sama yang kalau misalnya hypertrophy. Kalau misalnya hypertrophy kan itu bebannya tinggi tapi repetisi sedikit, otomatis dia cuma gini, tak gitu. Ini banyak penjelasan ini. Gitu. Terus kalau misalnya dari prinsip trainingnya itu, gue lebih memilih untuk latihan yang upper body sama lower body sih. Soalnya kan gue di dunia kalistenik nih. Jadi kalau misalnya kalistenik ini dia cuma dapat satu gerakan aja udah dapat kontraksi lebih banyak satu otot. Kayak misalnya gue mau latihan bicep. Nah biasanya tuh anak-anak bicep tuh latihan di calisthenics itu kayak Australian pull up. Dan kalau latihan Australian pull up ini bisa mendapatkan otot yang back, abis itu bicep, terus front delt. Terus contohnya kalau misalnya mau latihan back, kita biasa otomatis kalau calisthenics itu latihannya di pull up. Nah kalau misalnya latihan pull up ini, kalau misalnya kalian tahu dengan gerakan yang benar, teknik yang benar, itu untuk keseluruhan upper body-nya dapat semua, mulai dari back, habis itu bicep, habis itu core sama abs, semuanya dapat. Kecuali yang nggak terlalu dapat tuh apa ya? Kayak deltoid sih. Deltoid nggak terlalu banyak. Deltoid nggak terlalu banyak. Bicep bener sama gitu. Paling Iya. Terus habis itu deep ya. Deep. Ya. Dips. Di calisthenics ya. Dip. Itu buat chest sama tricep. Itu juga kalau misalnya dips lu gerakannya bener itu lu bisa dapetin ke core juga. Ya perut ya. Jadi kuncinya itu kalau di calisthenics itu kakinya nggak boleh dilipat. Jadi kalau misalnya kaki dilipat itu udah loss banget kontraksi otot yang ada di core-nya. Gitu. Terus rest 2 hari, upper body-nya besokannya lu langsung latihan lower body. Tapi jujur aja sih gua paling males latihan lower body, soalnya kagak kelihatan sama orang sih ya. Jarang sih emang. Nggak mungkin kan orang kesana latihan tapi pakai selpak doang. walaupun memang harus latihan ya. Males tapi jarang sih Ya. bro. Kecuali habis merit kali ya. Kesana pun apa sih. Kan tadi udah tuh, berarti yang protein, habis itu sama yang program latihan sampo. Jangan lupa kuda, sampo metal. Pokoknya jangan pernah ninggalin satu film ya, yaitu kembali lagi Hantu Jam Gendong. Jadi
Terus dari Buyung Upi juga mungkin nggak ngebantu, tapi gue saranin sih karena memang beras kencur udah agak asam, kalau mau nambah manis agak susah. Ya, oke. Biasanya ke jahe merah sih, jahe merah ya. Recovery, jahe merah cakep. Terus masuk lagi kapan ya? Latihan ini kali ya. Bahaya. Komposisi apa sih ya sebelum latihan yang bagus? Ya, kayak misalnya protein sama karbohidrat nih. Karbo ditinggiin. Karbo buat power. Buat power sih, buat tenaga karbo. Selain gula bro, gula aja lupa. Gula ntar bukan lemak. Nggak apa-apa, buat tipis sebelum aja. latihan. Dapat sih powernya tadi. Buat naikin power sih, selain karbo. Gula karbo dari apa aja? Itu kalau yang ngecit dikit ya? Ngecit dikit. Kalau emang mau latihan agak berat bro. Proteinnya ya. Kalau yang ini, kalau yang lean bulking tuh yang muscle gain berarti ke protein aja, jangan ke fat. Soalnya kan kalau gula fatnya lumayan gede juga. Tinggi, lama-lama tinggi, bener. Oke. Diabetes sih sampai yang utama, jadi kebanyakan. Banyak kalau garam. Jadi kita sebelum latihan tuh kalau lu lagi punya program muscle gain atau lean bulking itu, gue saranin sebelum latihan makan protein yang banyak sama karbohidrat. Nah itu jedanya itu minimal yang gue tahu sih sejam. Minimal bener, sih sebelum latihan, bener. Soalnya biar dia diolah dulu sama tubuh dan dia nyerap, terus jadi energi juga. Terus asam aminonya juga dia berkembang, otomatis dia memacu untuk tenaga kita lebih besar gitu. Nah fungsinya dari karbohidrat sama protein itu sih itu. Ada tambahan dulu. Lemak jenuh juga ngebantu, bisa dari alpukat ya, bagus kok sebelum latihan itu juga bantu ngebakar lemaknya juga, maksudnya neutralisir biar lemaknya tuh lebih dulu dipakai untuk energi biasanya. Yang penting habis latihan protein ya, jangan lupa mau dari hewani kayak dari nabati, mau dari kacang hijau kayak mau dari banyak sih kacang merah dan lain-lain, kacang dikacangin juga termasuk bagian dari protein. Terus jangan lupa kulit janda gerah itu nomor satu. Terus dari hewani sih yang penting. Kalau protein contoh-contohnya tuh makanannya kayak kacang-kacangan, habis itu ikan, ayam paling gede tuh di dada ayam. Habis itu lebih banyak itu. Kalau yang sapi itu tenderloin benar-benar jarang banget itunya tuh apa sih? Lam juga sih sob. Apa ya? Lemaknya itu sedikit. Kalau ikan paling gede itu persentasenya di salmon. Paling bagus. Terus apa lagi deh? Susu ya. Kalau susu tapi sedikit sih ya. Kalau susu sedikit. Sedikit sih sebenarnya proteinnya. Terus kalau lo mau menaikin massa otot, jangan pernah sugesti sama suplementasi bro. Susu, terus yang dibilang amino itu iya memang ngebantu, tapi nggak 100% ngebantu seperti makanan. Karena gua sama Bang Martin nih selama latihan ini nggak pernah terpatok sama suplementasi, walaupun suplementasi sangat bantu banget buat kita berdua nih. Tapi memang dari pola latihan juga sih sama nutrisi makanan aja cukup sih sebenarnya. Dari kalau protein udah cukup dari hewani ya, Bang Martin ini dari dada ayam, daging atau yang lainnya kan nggak usah terlalu sugesti sama suplemen sih. Makanya habis latihan gue udah minum susu whey atau gainer, jadi gue udah nggak makan. Itu salah banget bro, salah. Mending lo makan yang clean ya makan di boleh tuh kasih tau juga dah, takutnya ntar dia mau naikin massa otot tapi dia malah beli yang gainer. Nah oke, lagi gainer tuh memang untuk menaikkan massa otot, tapi karena lemaknya tinggi dan karbo sama gulanya tinggi, itu bisa lebih jadi ke lemak bro nantinya. Mending lo ke whey gue anjurin sih untuk yang langsung supplement, mending ke whey karena whey itu lebih lean ya banget. Iya, lebih banyak sih karena proteinnya lebih juga lebih pure, karbonya juga
banyak, lemak nggak banyak, gulanya nggak banyak sih sebenarnya itu. Jadi kita nggak berotot tapi gemuk gitu. Tapi gue konsum susu juga cuma sebulan doang sih. Dan Pakai itu whey sebentar aja ya, protein. nggak Martin ya. Karena dia emang dari orang. Emang males sih gue pakai susu. Sama Tapi kalau misalnya yang mau ngatur, aja. kalau misalnya lu pengen punya badan bagus, habis itu malas lu nyiapin makanan, terus masak-masak, habis itu beli ini segala macam, itu kan butuh waktu dan butuh duit yang banyak. Paling kalau misalnya buat menggantikan itu pakai suplemen. Suplemen sih benar juga efektif sih sob, lebih efektif. Bener. Jadi kalau suplemen Nggak ini ribet sih. fungsinya bukan untuk emang benar-benar pure buat naikin massa otot, tapi emang pengganti Ya, dari ganti nutrisi aja. nutrisi dari Kalau makanan. ya mungkin lo kan sibuk kerja, tapi lo latihan atau apa ya, gue anjurin sih buat konsumsi suplemen biar lebih daripada nggak ada banget nutrisi protein ya suplementasi entah susu mau BCA, amino atau yang lain lah sekarang banyak sih jenisnya menurut gue. Oke, terus mas apa lagi dong? Sesudah latihan kali ya, sesudah latihan itu lu harus konsum fungsinya sesudah latihan, terus lu konsum karbohidrat sama protein. Biasa kalau emang mau bikin lean ya nggak usah terlalu banyak sih konsumsi karbohidratnya sih. Iya benar. Ya Bang Martin, dari protein tinggi pun gaya kayak lo rasa kayak gitu berdua nih. Karbohidrat cukupnya aja, paling kalau misalnya BMR 1200 ya per harinya harus 1200. Iya, Jangan dikurangin, takutnya kalau misalnya kita kurang karbohidrat juga yang kemakan adalah protein dari massa ototnya kan. Malah katabolik penyusutan massa otot. Jadi bukannya jangan karbonya kosong ya bro, lemak pun harus masuk juga. Iya. Tapi agak sedikit dikurangi ya karbo. Kalau habis latihan soalnya biar protein aja sih yang ditinggiin terus. Iya. Karena lo latihan kan, mau perempuan mau laki-laki ya. Proteinnya tinggi. Bagian dari protein makanan juga apa udah deh? ada karbohidratnya juga ya. Ya ada dari karbo juga kok. Semua bisa ya mungkin kalau yang nggak makan nasi yang nggak pokok bisa gandum ya ubi kentang juga boleh sih ya sesimpel aja sih karbo nasi merah sih yang bagus ya walaupun Nasi merah bagus. Iya benar juga sih. gulanya sedikit nggak kayak nasi putih sih. Iya nasi merah kalau misalnya, tapi yang tadi gue bilang itu juga sih ribet kalau Ribet. nasi merah ya kan. Nasi merah agak ribet. Belinya juga jarang di mana orang jual, di Ucok juga jarang, di Madura Ucok, jarang. Madura jarang, Palembang jarang. Soalnya kita jarang. tinggal di Jakarta berdua, tuh susah. Kalau Jauh, Sob. online shop. Online shop di Cina. Tokped jual malah itu keranda maya, susah juga bro, susah nyari nasi merah. Paling kita ganti ke bubur ayam pamiskun sih, sate kelinci, kelinci kuda, ya semua pokoknya. Kita konsumsi susah yang nggak baik-baik pokoknya. Satu lagi, jangan terlalu sering menghirup kentut pengamen karena itu penyusutan. Sorry bukan gua rasis ya, kata bolik ya. Ini kalau misalnya yang nonton, pengamen jangan ada yang nonton. Kalau nggak seneng sama kita, sorry banget, jangan digebukin kita berdua karena kita juga di sini ya cari makan. Sama ya cari makan bro. Terus masuk mana lagi ya? Lanjut ke Ini aja. Terus sama 3 jam sekali tuh kalian harus konsum makanan. Jangan sampai kalian tuh tubuhnya lapar, habis itu karbohidrat karena makan, yang makan itu adalah protein dari massa otot kalian gitu. benar. Jangan maksain tuh habis latihan lu nggak makan, nggak ada nutrisi yang masuk. Jangan pernah coba-coba kayak gitu, belaga gila namanya. Oke, jangan sampai tubuh kalian tuh dibiar sampai lapar gitu. Kalau bisa 3 jam sekali makan Lu dikonsum. makan. Kalau Konsum protein sih yang yang penting. Kalau karbo sih udah cukup. karbo mah cukup. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak karbo, yang penting Protein masukin aja terus, terserah mau dari hewani ya, mau dari Apaan nabati. aja sih? Yang penting sih penyajiannya itu aja.
penyaji makanannya sih. Bisa, Dan bisa. banyak goreng sih bro, Ya, yang benar. protein juga. Kalau kalian mau nggak ada duit tapi pengen lean bulking juga bisa pakai kacang-kacangan nih, kacang kedelai itu juga. Iya, Tapi murah. bikin ribet, harus direndam dulu sehari. Direndam di Terus Aduh. harus makan juga dia sekilo apa? 100 gram itu berapa gitu proteinnya? ya Lupa gua. diukur juga tuh. Wah itu enak banget Berapa makan banyak? kayak gitu. Wow itu udah enak. Kan kalau misalnya Paling suplemen kan enak ya, cuma 1 gelas udah dapat. berapa bisa 10 gram protein. Iya, ya, tapi kalau lebih misalnya efektif. yang Dari- apa namanya? kacang-kacangan Kacang-kacangan. kedelai itu wah ribet banget bro, ribet udah gitu. Ribet. Enak juga sih bosan sama. Kunci juga kan udah mulai jarang buat susu kedelai, paling-paling juga ya lu beli di dekat SMP 3 itu juga kena kokonat dikit, susah sari kelapa ya udah nggak manis, jadi gua udah beralih ke Terus? kentang goreng sih. Tadi udah berapa tuh ya? Dan ikutin gua. 1, 2, 3, 4, 5. Terus sama ini sih kalau menurut gua air putih penting banget sih, air putih. Jadi lu kalau bisa, kalau selama pada masa program kenaikan program masa ototnya itu lu benar-benar jangan minum apapun kecuali suplemen yang whey protein. Kalau enggak ya air putih aja gitu kalau bisa. Soalnya di dalam air putih ini kan nggak ada kandungan fat, nggak ada kandungan protein, nggak ada karbohidrat, nggak ada kandungan alkoholnya juga gitu. Itu. Jadi dia selain untuk memperlancar peredaran darah lu, ini juga fungsinya untuk mengenyangkan tubuh lu gitu. Jadi Benar. tubuh kenyang gara-gara air putih itu lebih bagus daripada tubuh kenyang gara-gara es teh manis gitu. Iya benar. Ya kan? Benar. Soalnya kalau es teh manis itu ada gulanya, kandungan gulanya. Nah Udah ini gitu dari itu juga kandungan gula, toksin ya, Le? Toksin ya, toksin. untuk detox tubuh. Oh iya, ya. detox ya. Nah, menetralkan ya. Terus minum air putihnya juga yang biasa-biasa aja, jangan yang dingin. Ya, yang biasa aja. Kalau bisa biasa bawa motor lah. sih. Ya, Air hangat, air hangat. Bener sih. Air hangat sih kayak lau ke Garut mau nyari domba. Kan biasanya disediain tuh sama tukang BD domba sama kambing ya air hangat. Soalnya mungkin dingin karena dingin juga. Terus biasanya soalnya dagang-dagang gitu kan dia butuh kehangatan hakiki ya, susah juga. Iya. Jadi manusiawi sih. Air hangat sih, air hangat yang bikin Air hangat. lebih Hangat, bikin lebih hangat. air hangat yang bakal bisa bikin hangat. Air hangat soalnya kalau misalnya air dingin dia ada pembukuan gitu di peredaran Otak ya, pembukuan di otak. Iya, lu pernah gak minum air dingin habis itu Otak kepala udah lu kalau dingin terus gue kanker biasanya gue ujung-ujung bener kanker alhamdulillah. Oke. kan udah itu tadi satu konsumsi protein, habis itu sebelum latihan konsum protein, terus sesudah konsum protein, sesudah latihan konsum protein sama karbohidrat, habis itu program latihan minum air putih, satu lagi yang 3 jam sekali, Nutrisi ya, ini. 3 jam sekali konsum protein, terus apa lagi nih? Tidur Istirahat. kali ya, istirahat nih. Istirahat. Kalau istirahat kayak gimana? Jangan terlalu larut malam banget. Yang penting, ya mungkin banyak kan orang-orang yang olahraga juga banyak pekerja, banyak yang pagi habis bangun. Ya minimal maksimal tuh jam 10 lewat lah. Jam Jam 10 11 sudah sangat. Mungkin sebelum bangun, lo banyak kerja. Yang penting kalau misalkan dari tidurnya kurang baik, kurang cukup, nutrisinya sih dibantengin aja ya, agak dilebihin ya. Tapi yang bersih ya, dalam artian penyajiannya yang nggak terlalu buruk, nggak digoreng, nggak terlalu sebenarnya digoreng nggak terlalu lama juga menghilangin nutrisi soalnya. Paling dibakar, Iya, nutrisinya hilang lama-lama. Iya, direbus sih. Yang penting jangan hambar juga sih kalau konsumsi protein. Hambar bikin bete ya? Bikin bete banget, bete. Stres ya? Lu udah olahraga, tapi bikin diri lu stres, badan lu tumbuh enggak, yang ada malah Iya, gara-gara stres mental bisa lu ini juga terganggu. kusut ya? Iya, kusut, kurus. Moodnya berkurang.
nggak ngaruh, jadi lo olahraga tuh lebih lama prosesnya. Jadi yang penting olahraga tuh Itu fungsi cheating day juga sih, biar cheating, moodnya jangan nambah. lupa cheating, bener, jangan lupa Biar makan nambah. bebas boleh lah, boleh kok. Gue pribadi sih kalau sekarang ini kadang dibikin Mercon. jangwe karena kebetulan gue emang gak ada yang petasan korek, jadi biasanya gue sehari makan 4 kali, kadang sih 2 dibilang makan bersih habis latihan atau sebelum tidur. Biasanya gue makan bebas sih, terjun bebas, lebih ke terjun bebas atau gaya bebas tuh sih selalu. Cuma biasanya ya gue masih masukin coklat, Bang Martin juga kebetulan masukin coklat, emang ini bocah balon juga mainan lampu, jadi ya diselingin sama yang beres sih makanya biasanya. Paling kalau saran dari gua sih lo terakhir makan jam 8 tuh, terus di atas jam 8 jangan tidur, soalnya nggak mungkin kan lo sampai rumah juga jam 9 langsung tidur gitu, pasti main HP-an dulu, kan beres-beresin dulu. Apa kayak biasanya Jadi terakhir makan jam 8, terus habis itu biar kasih jeda juga dia untuk dicerna sama tubuh minimal sejam baru lo tidur. Soalnya kalau misalnya lo habis makan langsung tidur ntar jadi itu bahaya, bener. jadi buncit kayak Itu bisa jadi lemak juga. kayak tentara ya, tentara Tentara tuh perutnya gitu. gila begitu. Karena dikerjain gitu. Habis makan Tidur. jarak bangun, Sprint. istirahat di tempat, bukan makan 5 detik tiduran. kayak Itu coba. bahaya juga. Nah waktu itu kita dihitungin deh lah, makan yang LDK Iya itu 5 detik ya, makan 5 detik aduh, anjing. makan tuh gak enak banget bro. Makan apaan 5 detik? Kasian gua sama Tole mau meninggal tuh gak jadi juga. Alhamdulillah. Nah itu Makan tuh gak boleh, kasian lambung ya bro. Iya lambung gini loh, kalau bisa kayak gitu. Takutnya umpan lambung soalnya, bahaya. Betul. Takut gocek. Paling itu sih kalau misalnya mau istirahat, kasih jeda juga. Kalau misalnya mau makan, mau dinner, ya bagusnya sih 2 jam sih, 2 jam bagus. Makanya kalau misalnya kalian sering dengar kalau misalnya jangan tidur dulu kalau misalnya habis makan, jedanya cuman 5 menit, 10 menit. Soalnya besokannya juga itu yang menyebabkan perut jadi buncit gitu. Soalnya belum dicerna kan tubuh. Iya, lambungnya belum bekerja maksimal ya. Iya. Tubuh mana bisa Banget. karena makanan kalau misalnya posisi keadaan kita tidur. Minimal kan duduk. Susah, ya duduk dan Duduk, bagus. ya ada lu malah buncit ntar. Kasihan keluarga, tetangga lu kasihan. Iya. Ingat mertua semua kasihan. Hargain apa yang lo makan. Intinya Cuman nggak semudah naikin ini sih, naikin berat badan tubuh ketimbang naikin massa otot. bener. Soalnya Lanjut kan dong. kalau misalnya naikin massa otot itu kan benar-benar dari massa otot, nggak dari lemaknya doang. Kalau misalnya naikin berat badan doang, kita bisa naikin dari massa otot, iya. bisa naikin berat badan juga. Terus kita gampang makan apa aja juga nggak bisa olahraga, bikin gemuk. bangun tidur, makan, habis makan tidur lagi, Lu paling tergokil kayak narapidana jadi. ya yang pernah lu rasain berapa deh dalam sebulan berapa kilo? Tapi massa otot yang naik ya? Gue konsumsi daging sapi dulu itu pas masih tanding belum pensiun itu gue sehari bisa konsumsi daging sapi ya sekitar 2 kilo atau 1,5 kilo sehari. Itu tergantung mau daging putih gue dari ayam atau dari 2 kilo? ikan ya biasanya itu hampir setiap hari. Kalau Itu misalkan berapa protein tuh kalau di gram? kalau misalkan contoh kalau di daging sapi di bagian dalam ya lemak yang agak sedikit itu biasanya 100 gram itu ada sekitar 26 protein. Kalau gue makan sekilo berarti berapa banyak? Berapa tuh? Coba. Ya kan? 500 kena tuh ya? Ada lebih banyak banget. Terus miskin nih juga cepet gue gara-gara hal itu memang. Soalnya setiap hari biasanya ke daging putih Bang Martin juga suka makan salmon atau ikan tenggiri, pokoknya ikan laut. Kalau gue udah enak banget sih sama dada ayam ya udah agak enak sebenarnya. Paling nyari pakan baru sih. Biasanya nggak mesti gue bakar ambar gitu. Ya gue kasih bumbu sedikit lah. Tapi bumbu-bumbu
tradisional biar lebih menyenangkan aja dikonsumsi kan. Jadi paling tergokil berapa lo bisa naikin massa otot dalam waktu berapa bulan gitu? Bisa. 3 Paling bulan. gokil 3 bulan. Gue naikin massa Otot otot berat berapa? itu gue bisa naik berat sampai sekitar 8 kilo. atau 7 kilo ya. 7 kilo. Tapi harus massa otot ya. Massa Kalau otot. agak basah, Susah bukan anjir gemuk naik ya. massa otot. Susah memang karena dari makannya, latihannya juga, terus ya itu no money no muscle bro. Semangat, latihan semangat, nutrisinya juga harus bolak-balik pasar beli daging. Kalau gua dulu pernah paling gokil sekilo sih. Tapi itu gua nggak ngatur makanan. Sebulan dapat massa otot itu gua clean sekilo. Jadi itu kebantu cuman gara-gara gua konsum protein. Jadi setiap hari gua konsum 100 gram protein. Itu sangat membantu banget sih menurut gua kalau Bener, lu beli whey bener. protein. Bener. Kalau misalnya gue ditambah lagi sama makan itu bisa 1,5 kali sebulan. Itu waktu gue kerjanya masih di gym center gitu. Masih di mega gym ya waktu itu, di suatu mega gym ya. Intinya jangan terlalu sering nongkrong juga sama kucing atau pokoknya Kuncen, tukang gali kubur, kurang-kurangin aja. pokoknya dari yang kita omongin tadi nih, goyonnya boleh lo saya lebih ke positif sih yang lo ambil soalnya lama-lama gue berdebat juga nih. Oke, berarti 7 aja tuh ya. 7 hal yang harus lu perhatiin tuh kalau misalnya mau naikin massa otot yang clean tapi. Ada lagi tambahan? Intinya jangan masuk olahraga ya bro. Olahraga, makannya diatur. Kalau memang banyak orang, aduh gue sibuk soalnya kerja. Harus pinter teori juga sih. Harus lebih teoritis kalau misalnya naikin massa otot. Bener. Soalnya nggak gampang Iya, itu. nggak gampang, belajar juga sih, jangan lupa bisa belajar. Beda sama naikin berat badan. Gak mesti dari sekolah juga sih, dari YouTube juga bisa. Ini kayak gini kan dari YouTube ya. Bener gak sih? Enggak. Bener gak? Bener dong. Oke, Pak. Bener ya. Oke. Paling kalau dari gue sih itu aja. Bener ya. Ada tambahan lagi gak? Ada. Udah. Udah ya? Apa nih yang bisa gue share di channel YouTube gue? Sosmed lu? Oh, sosmed gue pansos. Pansos. Pansos apa? Ketin. Panjat sosial. Panjat pinang. Mau follow IG gue bro. Kasian banget sepi soalnya. Apaan? Padahal lo kita. Nanti gue taruh di deskripsi sama di situ gue tulis. Next masih banyak banget ya, mungkin kita kan gue juga masih belajar juga, tapi ya kita kan praktekin semua yang kita omongin dari kemarin dan sekarang ini kita sudah praktekin sih di dalam kehidupan kita berdua tentang olahraga ini ya. Oke. Jadi masih banyak sih hal yang bakal kita bahas lagi tuh tentang seputar olahraga ya, tentang tubuh ya. Masih banyak ya sih ntar yang pengen gue bahas lagi tentang Masih banyak banget. tentang nutrisi lah, Nutrisi ntar program latihan dan segala macem. banyak banget. Soalnya basicnya emang gue sama Martin Pemberani. sama-sama olahraga tapi punya bukan bisnis ya. Ada beda cabang tapi ada satu cabang juga. Kayak Bang Martin lebih handal sekali teknik. Kebetulan gue lebih handal di nyender, jadi kita bergabung berpacu darah. Kapan kita bahas tentang ini calisthenics sama gym ya? Gym ya. Asik. Di gym. Calisthenics versus gym. Boleh. Jadi plus minusnya calisthenics apa, plus Di minusnya gym apa? Gym itu apa? Yang ada di gym tapi nggak ada di calisthenics, Calisthenics. yang ada di calisthenics tapi nggak ada di gym gitu. Paling ntar gue bahas. Emang gue udah punya pikiran itu juga buat sebenarnya konten sama-sama, tapi punya cara masing-masing melakukan halnya, tapi tujuannya sama, selain sehat dan berubah bentuk badan ya, sama Martin ya. sama.
tujuannya, satu visi. Terus kesibukan selain ngajar Muay Thai, apa lagi Bang Martin? Kebetulan Bang Martin nih Ojek racing sih. dia bocah balap pecah kaca. paling ojek race saya di Taman Mini bang. Ya udah paling dari gue sih gitu aja ya bro. Kalau misalnya video ini bermanfaat, bisa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Biar kenapa ya? Biar lo tahu kalau ada video baru dari channel Bang. Yo, itu dia benar. Oke, see you, bye.